kama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullal lima khuliqa lahu fa'ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida min rifdih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah kesempatan dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Beliau mengatakan, bertanya dan ingin mendapatkan jawaban, ayyul buqa'i khairun wa ayyul buqa'i syarrun. Itu pertanyaannya. Wahai Rasul, jelaskan kepada kami tempat mana yang paling baik dan tempat mana yang paling buruk. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah mengatakan, khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Tempat yang paling baik itu adalah masjid dan tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Ini sebuah jawaban yang sangat mendalam, bukan sekedar untuk keperluan saat itu, tapi juga sangat prospektif masa depan. Tempat yang paling baik adalah masjid. Kenapa masjid dikatakan tempat yang paling baik? Karena masjid adalah tempat kita bermunajat kepada Allah. Tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita melakukan kebaikan-kebaikan, terutama dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hubungan hablum minallah. Tempat juga menyatukan hati, menyatukan ta'liful qulub, kesatuan hati, persatuan umat dengan sholat berjamaah, dan akhirnya melakukan ta'liful fikrah, kesatuan pemikiran, dan ujungnya adalah ta'liful harokah, kesatuan gerakan, kesatuan amaliyah dalam kehidupan umat ini. Di dalam Al-Quran misalnya diungkapkan pada surat At-Taubah ayat 18 yang saya bacakan tadi, innama ya'muru masajidallah, sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru, menggunakan adawat innama, kekhususan, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman pada hari akhir. Kemudian wa aqamas shalah, dan orang yang menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak pernah merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka pasti orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid adalah tempat sumber hidayah, tempat kita menguatkan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita melakukan optimalisasi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruku dan sujud. Oleh karena itu, siapapun juga yang bermulazamah di masjid, Nabi mengatakan, persaksikan oleh Anda bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang bermulazamah di masjid,
duduk di masjid, kau tidak tahu siapa orang itu. Maka Nabi mengatakan, fashhadu lahu bil iman. Maka persaksikan oleh engkau bahwa orang itu adalah beriman. Jadi saking nilainya sangat tinggi. Bahkan juga orang-orang yang memakmurkan secara fisik, ikut terlibat dalam pembangunannya, mengindahkan, memperindah masjid itu dengan hal yang baik. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang berisikan busra, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan mempersiapkan bangunan buatnya kelak kemudian hari di dalam surga. Ini yang pertama yang dikatakan khairul buqa, sebaik-baiknya tempat. Yang kedua adalah syarrul buqa, seburuk-buruknya tempat. Kita tahu bahwa kedua tempat ini, masjid dan pasar ini adalah dua tempat yang paling banyak dikunjungi orang. Kalau masjid memiliki tujuan orang datang ke masjid dengan niat yang baik, untuk memperbaiki dirinya, untuk memenuhi kebutuhan secara spiritual, rohaniah, kelezatan, keindahan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang datang ke pasar adalah untuk memenuhi kebutuhan materialnya, kebutuhan konsumsi, sandang pangan dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan syarrul buqa, padahal pasar itu adalah tempat yang juga berguna bagi umat manusia. Rasanya susah kita kalau tanpa ada pasar. Pasar itu sebuah keniscayaan. Kegiatan ekonomi itu sebuah keniscayaan. Kenapa dikatakan syarrul buqa? Oleh karena di pasar itu sering terjadi perbuatan-perbuatan yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya di pasar itu tempat al-mutaffifin, orang-orang yang mempermainkan takaran dan timbangan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah menyatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wailul, kecelakaan, lil mutaffifin, buat orang-orang yang suka mempermainkan takaran timbangan, orang-orang yang berdusta. Ketika dia menakar, mendapatkan takaran timbangan dari orang lain, dia penuhi ya takaran itu. Tapi ketika menakar untuk orang lain, menimba untuk orang lain, mereka merugikan orang lain itu, mempersedikit takaran-takaran itu. Sampai dinyatakan oleh Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah orang itu tidak punya keyakinan bahwa orang itu akan dikembalikan kepada Allah, akan berhadapan dengan pengadilan Allah, akan diminta tanggung jawab kemudian hari terhadap perilakunya itu. Oleh karena itu solusinya bagaimana? Solusinya dianggap dikumpulkan dalam Al-Quran bahwa karena pasar merupakan juga sebuah kebutuhan, maka pasar, kegiatan ekonomi mesti diisi oleh orang-orang yang suka sholat. Harus diisi oleh orang-orang yang ahli masjid. Ahli masjid itu harus bergerak di pasar, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kalau orang-orang yang baik ini yang melakukan kegiatan ekonomi, maka ekonomi itu ujungnya akan mensejahterakan masyarakat. Tidak akan terjadi korupsi, kolusi, permainan takaran, timbangan, penipuan, dusta. Kenapa? Karena pasar juga merupakan tempat yang sangat baik untuk jadikan peluang masuk ke dalam surga ketika kita melakukan kegiatannya dengan baik. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, at-tajirus shaduq, ya, pedagang yang baik ma'asyuhada fil jannah, kelak akan bersama dengan orang-orang yang mati syahid di surga. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37 Allah menegaskan itu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Di masjid-masjid itu ada orang-orang yang sibuk dalam melakukan kegiatan ekonomi, transaksi ekonomi, tetapi tidak pernah lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah, menunaikan zakat. Kemudian juga melakukan kegiatan zikir, membersihkan hatinya, pikirannya. Kenapa? Karena mereka yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena mereka hidupnya walaupun sebagai seorang pedagang, tetapi hidupnya adalah misinya ukhrawi. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Pengalaman yang berharga bagi kita sekarang ini adalah oleh karena itu maka ahli-ahli kebaikan di masjid ini harusnya dia bergerak setelah di masjid ini, bergerak menebarkan kebaikan di berbagai macam bidang kita. Menjadi pendidik-pendidik yang baik, menjadi pedagang-pedagang yang baik, menjadi politisi-politisi yang baik. Kita butuh politisi yang baik, yang jujur, yang tidak korup, yang tidak pendusta, menjadi pejabat-pejabat yang baik. Inilah yang dimaksud dengan di dalam masjid itu ada orang-orang yang tidak pernah terlupakan dengan kegiatannya untuk melaksanakan sholat berjamaah, menunaikan zakat, demikian pula melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ke depan kita harus memadukan kegiatan yang sifatnya duniawi ini yang dibingkai dengan kegiatan yang sifatnya ukhrawi, dan itulah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah ahli masjid, ahli ibadah, tapi mereka juga adalah ahli pasar. Tetapi ternyata pasarnya menebarkan kebaikan, kejujuran, akhirnya masyarakat menjadi sejahtera, menjadi bahagia, tidak pernah ada orang kelaparan karena memang yang memikirkannya adalah orang-orang baik yang suka sujud ruku karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan generasi mendatang kita, generasi mendatang juga akan menjadi ahli masjid, tetapi juga mereka menjadi ahli dalam berbagai macam bidang kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit saqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil fasiqin, fansurna 'alal qaumil mufsidin, fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.